Pada kesempatan kali ini, admin akan membahas tentang beberapa tanda ilmu leluhur sudah menyatu dalam darah panjenengan, atau bisa juga dikatakan sebagai ciri-ciri pewaris ilmu leluhur. Lalu, bagaimanakah penjelasannya? Tonton sampai habis. Jika pada garis keturunan panjenengan terdapat darah orang sakti yang mengalir, misalkan saja leluhur atau kakek panjenengan dahulu kala adalah seorang jawara, pertapa, ataupun dukun, maka sangat besar kemungkinannya kesaktian yang mereka miliki akan bisa menurun secara genetik kepada anak turunannya. Ilmu kesaktian leluhur bisa menurun kepada anak cucunya disebabkan oleh banyak faktor. Di antaranya yang paling umum adalah karena adanya suatu perjanjian yang dahulu pernah disepakati antara leluhur dengan suatu sosok entitas. Dan juga karena memang DNA keturunan yang di dalamnya terdapat jejak-jejak energi dari keilmuan leluhur. Berikut ini adalah beberapa tanda ilmu leluhur yang sudah menyatu atau ciri-ciri pewaris ilmu leluhur. 1. Akan bisa melihat sesuatu yang bersifat gaib. Jika panjenengan merupakan orang yang terpilih sebagai pewaris ilmu leluhur dan kemudian ilmu tersebut sudah menyatu serta selaras, maka biasanya secara alami mata ketiga panjenengan akan terbuka atau aktif, sehingga akan menjadi lebih mudah dalam memahami cara alam semesta ini bekerja. Namun, efek sampingnya panjenengan juga akan bisa melihat dimensi alam gaib. Dimensi gaib di sini juga tidak serta-merta selalu berhubungan dengan hantu, setan, ataupun jin. Namun, bisa saja mata panjenengan akan memiliki kemampuan tembus pandang. Misalkan saja melihat peredaran darah dan susunan saraf di dalam tubuh. 2. Bisa membaca pikiran orang lain. Sebagai pewaris ilmu leluhur, sebagian dari panjenengan mungkin akan memiliki kemampuan untuk menyetel tingkat kesadaran pada gelombang otak. Sehingga dengan kemampuan ini, gelombang kesadaran otak yang dipancarkan dari orang lain akan bisa panjenengan selaraskan frekuensinya dengan gelombang kesadaran otak dari panjenengan sendiri. Jika dua gelombang otak berselaras pada satu frekuensi yang sama, maka pada orang yang memiliki kelebihan ilmu spiritual tertentu, orang tersebut akan mampu mengakses berbagai informasi yang ada di dalam pikiran orang lain. Sehingga dengan demikian otomatis tidak ada yang bisa disembunyikan. 3. Bisa melihat aura. Kesaktian ilmu leluhur yang bersemayam di dalam tubuh akan bisa memungkinkan panjenengan untuk bisa melihat spektrum warna yang ada di sekeliling benda, entah itu benda yang memiliki nyawa maupun juga yang tidak. Spektrum warna yang memancar dan berubah-ubah tersebut adalah yang biasa kita sebut dengan aura. Dengan kemampuan melihat aura, panjenengan akan bisa mengetahui suasana hati dari seseorang, termasuk juga dengan kondisi kesehatannya. Dan selain itu, juga bisa digunakan untuk mengetahui benda-benda apa saja yang memiliki tuah dan bernilai tinggi. 4. Bisa melakukan rogo sukmo. Secara singkat, rogo sukmo ini merupakan suatu kondisi di mana tubuh halus bisa keluar dari jasad kasar. Entah itu terjadi pada saat kita sedang tidur, meditasi, ataupun ketika sedang melamun. Pada orang yang memiliki ilmu leluhur di dalam tubuhnya, hal ini biasanya akan bisa dikendalikan sesuai dengan keinginan. Dengan melakukan rogo sukmo, panjenengan akan bisa menghadiri berbagai pertemuan gaib yang seringkali diselenggarakan di tempat-tempat wingit tertentu, seperti di Kerajaan Laut Selatan, Keraton Gunung Merapi, dan lain sebagainya. Bahkan, jika panjenengan menginginkannya, bertemu dengan korin orang yang sudah meninggal bukanlah suatu hal yang mustahil. 5. Akan bisa merasakan energi di suatu tempat. Banyak orang yang beranggapan bahwa dengan mewarisi ilmu leluhur, mereka harus bisa melihat eksistensi dari dimensi gaib. Sebenarnya hal ini sedikit keliru, karena melihat yang gaib tidak harus melalui mata ketiga, namun bisa pula dilakukan dengan rasa.
Jika ilmu leluhur sudah terserap secara sempurna dan selaras, maka panjenengan bisa memiliki kepekaan batin yang kuat, sehingga hal itu akan memampukan panjenengan untuk menerima berbagai sinyal gaib. Sinyal gaib ini kemudian diterjemahkan sebagai gambaran terhadap keberadaan alam gaib. Itulah mengapa ketika dua orang yang sama-sama peka batinnya seringkali akan menerima gambaran yang berbeda. 6. Bisa mengubah energi murni menjadi energi kesembuhan alami. Semua tubuh manusia pada umumnya memiliki kemampuan untuk menyerap energi alami dari alam sekitarnya. Dan sebagai contoh gampangnya, di antara panjenengan pasti ada yang sering merasa pusing ketika berada di antara banyak kerumunan orang. Itulah tandanya tubuh panjenengan sedang menyerap energi secara berlebihan. Namun, pada mereka yang memiliki ilmu leluhur, hal tersebut bisa diolah menjadi suatu kebaikan. Energi murni dari alam sekitar yang diserap oleh tubuhnya bisa diubah dan digunakan sebagai energi penyembuhan. Meskipun di lapangan metodenya berbeda-beda, tetapi tujuannya adalah sama, yaitu untuk menolong sesama. Dan bahkan jika energi ini tidak disalurkan, justru akan membawa efek negatif kepada tubuhnya sendiri. 7. Memiliki pelindung gaib. Salah satu ilmu leluhur yang diwariskan kepada anak turunannya juga bisa berupa sosok entitas atau yang biasa disebut dengan khodam. Khodam ini adalah jin yang bertugas untuk menjaga dan melindungi orang yang didampinginya. Dan entitas khodam warisan leluhur akan selalu mencari orang di garis keturunan yang energinya sama dengan leluhur yang dulu pernah menjadi tuannya. Bagi orang yang sudah menguasai khodamnya dengan sempurna atau istilahnya selaras, maka khodam tersebut akan bisa dikendalikan sesuai dengan keinginannya, entah itu untuk berbuat kebaikan atau justru malah sebaliknya. 8. Ucapan panjenengan sering menjadi kenyataan. Seorang leluhur yang sakti pada semasa hidupnya pastilah tidak kurang dalam menjalani tirakat dan prihatin untuk menyempurnakan keilmuannya. Sudah hal biasa jika mereka harus masuk dan berpuasa di dalam gua hingga 40 hari lamanya. Dan dengan berbagai laku spiritual yang kuat itulah bisa menjadikan seorang leluhur bisa memiliki kesaktian, bahkan dalam ucapannya sekalipun. Oleh sebab itu, jika di antara panjenengan merasa bahwa ucapan atau terutama sumpah serapahnya seringkali menjadi kenyataan, maka hal tersebut perlu digali lebih dalam. Karena siapa tahu, di dalam diri panjenengan tengah bersemayam ilmu leluhur yang bisa dikembangkan lebih jauh. 9. Sering mendapatkan mimpi yang menjadi kenyataan. Mimpi panjenengan yang seringkali menjadi kenyataan juga berhubungan erat dengan jejak energi dari kesaktian leluhur yang tercetak di DNA panjenengan. Hal itu adalah tanda bahwa power supranatural panjenengan sangat kuat, sehingga mampu menerima dan menerjemahkan tanda atau peringatan dari alam semesta menjadi sebuah mimpi. Selain dari mimpi yang sering menjadi kenyataan, panjenengan pewaris ilmu leluhur juga seringkali akan merasa dejavu, yaitu panjenengan sering merasa pernah melakukan sesuatu atau berada di tempat tertentu sebelumnya, yang pada faktanya hal tersebut belum pernah terjadi sebelumnya. Dejavu bisa berasal dari berbagai hal. Yang pertama, bisa jadi panjenengan adalah seorang yang berjiwa tua, atau orang yang sudah berkali-kali bereinkarnasi. Kemudian yang kedua, bisa jadi dejavu tersebut terjadi karena panjenengan men-trigger suatu residual memori dari energi leluhur.